Tahukah kamu, pernah ada satu kota di Eropa yang memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Ketika sebagian besar wilayah lain bahkan belum mengenal budaya literasi secara luas, kota itu adalah Cordoba, permata peradaban di wilayah Al-Andalus. Kita sedang berbicara tentang abad ke-10. Saat banyak wilayah Eropa masih berada dalam periode yang sering disebut sebagai abad kegelapan, Cordoba justru bersinar sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Di bawah kepemimpinan Al-Hakam kedua, kota ini berkembang luar biasa. Ia bukan hanya seorang penguasa. Ia adalah pecinta buku, seorang kolektor ilmu. Dikisahkan, perpustakaan pribadinya menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, bukan hanya buku agama, tetapi juga karya filsafat Yunani, ilmu kedokteran dari Tiwan, astronomi, matematika, puisi, sejarah, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Para penyalin bekerja siang dan malam, menerjemahkan karya dari bahasa Yunani dan Latin ke bahasa Arab, menyempurnakan, mengkritisi, lalu mengembangkan isinya. Bayangkan suasana Ramadan di kota ini. Siang hari, orang-orang berpuasa. Pasar tetap berjalan, tetapi suasana terasa lebih khusyuk. Di ruang-ruang belajar, para pelajar duduk bersila membaca manuskrip. Tinta dan pena menjadi saksi lahirnya gagasan-gagasan besar. Menjelang maghrib, keluarga berkumpul untuk berbuka. Setelah itu, kota kembali hidup. Di sekitar meskita Katedral de Cordoba, cahaya lentera menerangi halaman masjid. Shalat tarawih dilaksanakan dengan khidmat. Dan setelahnya, diskusi ilmu kembali berlanjut. Ramadan bukan alasan untuk berhenti berpikir. Justru ia menjadi bahan bakar spiritual untuk memperdalam ilmu. Di perpustakaan-perpustakaan Cordoba, buku disusun rapi dengan katalog yang terorganisir. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa daftar katalog perpustakaan itu sendiri mencapai puluhan jilid. Bandingkan dengan banyak kerajaan lain di Eropa pada masa itu, yang mungkin hanya memiliki koleksi beberapa ratus buku. Cordoba juga memiliki jalan yang sudah diterangi lampu minyak. Ilmuwan seperti Ibnu Rushd lahir dari tradisi intelektual ini. Ia membaca, menulis, dan mengkritisi karya-karya filsuf besar sebelum dirinya. Pemikirannya kelak diterjemahkan ke bahasa Latin dan memengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa Barat. Inilah paradoks sejarah. Ilmu yang diterjemahkan dan dikembangkan di Andalusia suatu hari kembali ke Eropa dan membantu melahirkan era Renaissance. Namun kejayaan tidak selamanya abadi. Konflik politik dan militer perlahan melemahkan kekuasaan Muslim di Andalusia. Sebagian perpustakaan hancur, manuskrip dibata. Ilmu yang telah dikumpulkan puluhan tahun lenyap dalam waktu singkat. Tetapi tidak semuanya hilang. Sebagian karya selamat, sebagian gagasan menyebah, sebagian warisan tertanam dalam pondasi peradaban modern. Dan di balik semua itu, ada satu pelajaran penting. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan haus. Ia pernah menjadi bulan lahirnya karya, bulan berkembangnya ilmu, bulan ketika umat membangun peradaban. Hari ini, kita hidup di zaman dengan akses informasi tak terbatas. Jutaan buku tersedia dalam satu perangkat kecil di tangan kita. Pertanyaannya, apakah semangat mencari ilmu kita sebesar mereka? Apakah Ramadan kita hanya diisi dengan rutinitas? Ataukah kita menjadikannya momentum untuk membaca lebih banyak, belajar lebih dalam, dan menulis sesuatu yang bermanfaat? Jika dulu satu kota di Eropa mampu menerangi benua dengan ilmu, maka mungkin hari ini satu orang pun bisa memberi cahaya bagi lingkungannya. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah tentang sejarah Islam yang jarang dibahas seperti ini, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, topik sejarah apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena sejarah bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah pengingat tentang siapa kita dan apa yang seharusnya bisa kita capai.